Halo, selamat datang di Kamar Sunyi. Kali ini kita akan bercerita tentang azab seorang tukang sate. Sebelum mulai videonya, silakan like dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Namanya Pak Surip. Umurnya udah sekitar 50-an. Rambutnya tipis, sedikit beruban dan suaranya cempreng kalau lagi manggil pembeli. Tapi yang bikin dia gampang dikenal ya karena lapak satenya itu. Selalu ngebul, dari pagi buta sampai siang aroma daging bakarnya nyebar sampai ke ujung gang pasar Gresik. Pak Sate, Pak Sate. Begitu orang-orang biasa manggil dia. Setiap pagi lapaknya rame banget. Dari ibu-ibu belanja, supir angkot, tukang parkir sampai pedagang pasar hampir semuanya pernah nyobain satenya. Harganya murah, bumbunya pedas manis khas Jawa Timuran, dan Pak Surip juga terkenal murah senyum. Dia gampang akrab sama siapa aja, selalu ramah kalau diajak ngobrol. Tapi seperti kata orang, ramah belum tentu jujur. Awalnya nggak ada yang curiga, sate ya sate. Tapi entah kenapa makin kesini makin banyak yang cerita habis makan dari situ terus sakit. Bukan sakit biasa, tapi sakit perut parah, bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit sampai 3 hari. Anak dari Bu Rini, penjual sayur, pernah kena. Habis makan 2 tusuk sate aja, besoknya muntah-muntah, demam tinggi, terus nggak sadarkan diri. Waktu itu aku kira anakku masuk angin atau kecapean, cerita Bu Rini waktu ngopi pagi di warung sebelah. Tapi pas dicek dokter, katanya keracunan makanan. Aku langsung mikir, jangan-jangan dari sate Pak Surip. Soalnya cuma itu makanan terakhir yang dia makan. Beberapa orang mulai pasang telinga. Ada yang awalnya cuma dengar selintingan, tapi makin hari cerita serupa makin banyak. Ada tukang buah juga yang bilang perutnya kembung dan nyeri hebat setelah makan sate dari lapak itu. Tapi ya namanya orang Indonesia, masih banyak yang cuek. Ah, paling perut lo aja yang sensitif, kata salah satu pembeli lain sambil ketawa. Tapi kalau udah lebih dari 5 orang alamin hal yang sama, masa masih bisa dibilang kebetulan? Ada juga satu cerita dari Pak Rojak, tukang potong ayam di pasar. Dia pernah ngelihat langsung Pak Surip datang ke daerah belakang pasar, deket bekas rumah jagal tua yang katanya udah lama ditutup. Waktu itu, aku lagi angkut ayam hidup dari truk. Tiba-tiba aku lihat si Surip lewat bawa karung hitam gede. Berat banget kelihatannya. Dia jalan ke arah bangunan tua yang udah lama kosong itu. Aku samperin dari jauh, gak berani dekat. Tapi sumpah, baunya nyengat banget. Kayak daging busuk dicampur amis darah. Gak ngerti deh dia bawa apaan. Cerita itu gak langsung menyebar. Soalnya Pak Rojak juga takut dituduh fitnah. Tapi sejak kejadian itu, dia berhenti beli sate dari Pak Surip. Bahkan dia cerita ke beberapa orang dekatnya buat hati-hati. Yang bikin makin serem, waktu ada yang nanya langsung ke Pak Surip soal asal-usul dagingnya, dia malah senyum-senyum aneh. Daging saya halal kok, dijamin empuk. Gitu katanya, sambil bakar sate kayak nggak ada beban. Padahal di belakangnya ada lalat-lalat yang berterbangan deket halenan. Kadang juga ada genangan kecil warna merah tua di bawah meja, kayak bekas darah yang udah kering setengah. Meskipun begitu, pembeli tetap aja berdatangan. Soalnya Pak Surip punya satu jurus andalan, yaitu ngasih tester gratis. Biasanya kalau pagi-pagi, dia potongin potongan kecil daging, tusuk satu-satu, terus keliling pasar buat nyicipin. Gratisan Bu, cuma nyobain doang, katanya. Dan ya, siapa sih yang nggak nolak makanan gratis? Makanya meskipun udah banyak cerita soal orang yang sakit, tetap aja tiap hari lapaknya rame. Bahkan ada yang bilang Pak Surip pakai semacam penglaris karena satenya selalu habis lebih dulu dibanding penjual lain. Yang lain jualan sampai siang, dia jam 9 udah beres, nggak ada sisa. Tapi bukan cuma soal sakit perut. Ada kejadian lain yang bikin bulu kudut merinding. Suatu malam, pas pasar udah sepi, satpam pasar nemuin sesuatu yang aneh di tempat cuci piring lapaknya Pak Surip. Ada potongan kecil daging kehitaman yang masih mentah, tapi teksturnya aneh. Bukan kayak daging ayam, sapi, apalagi kambing. Lebih mirip daging anjing atau binatang liar. Gak ada bulunya, tapi urat-uratnya masih nempel. Bau amisnya nyengat banget. Satpam itu sempat mau lapor ke pengurus pasar, tapi akhirnya diam aja.
Entah karena takut atau karena udah dikasih uang damai, gak ada yang tahu. Besoknya, dia malah pindah tugas. Katanya minta tukar shift ke tempat lain. Hari-hari makin aneh. Pernah ada pembeli yang pingsan setelah makan sate dan dibawa ke klinik. Hasil labnya menunjukkan ada racun ringan dari jenis bakteri tertentu yang biasanya muncul dari daging busuk atau daging yang gak layak konsumsi. Tapi tetap aja gak ada bukti kuat buat nutup lapaknya. Warga mulai kebagi dua. Ada yang masih nekat beli karena nganggap ya udahlah murah ini satenya. Tapi ada juga yang mulai waspada dan bahkan ngajak warga lain buat boikot diam-diam. Cuma masalahnya, Pak Surip itu nggak pernah marah meskipun dikasih sindiran. Dia malah makin sering sedekah, makin rajin senyum, dan bahkan pernah nyumbang buat pengajian pasar. Tapi orang yang peka bisa ngerasain ada hawa yang aneh setiap dekat lapaknya. Udara sekitar jadi lebih pengap, lalat lebih banyak, dan anjing liar suka nangkring di sekitar sana tiap sore. Sampai akhirnya, ada satu kejadian yang bikin warga nggak bisa diam lagi. Seorang bocah kecil umur 5 tahun, anak dari pedagang sembako, dilarikan ke rumah sakit setelah makan sate itu. Bibirnya bengkak, matanya merah, dan dia teriak-teriak bilang perutnya panas kayak dibakar. Dan saat itu juga, beberapa warga sepakat buat nyelidiki langsung apa yang sebenarnya dipakai Pak Surip buat jualan. Tapi semua itu bakal mereka lakuin diam-diam, tanpa sepengetahuan si penjual sate misterius itu. Malam pun mulai menyimpan banyak rahasia. Dan Pak Surip masih terus membakar satenya seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Malam itu suasana pasar udah sepi. Lampu-lampu jalanan kelihatan redup. Sebagian bahkan udah mati. Hujan rintik-rintik turun tipis dari sore tadi, bikin suasana makin mencekam. Tapi dari aroma basah dan angin dingin malam itu, ada satu aroma aneh yang mulai menyebar dari arah barat pasar. Bau anyir yang tajam dan menusuk. Awalnya cuma samar, tapi lama-lama makin jelas dan bau itu mengarah ke satu tempat. Rumah kecil di pojok pasar yang ditempati oleh Pak Surip, si penjual sate yang sejak seminggu terakhir mulai dijauhi warga. Beberapa tetangga mulai curiga. Rumah itu gelap sejak sore. Padahal biasanya lampu dapur selalu menyala karena Pak Surip hobi ngulek bumbu tengah malam. Tapi malam itu semua gelap. Gak ada suara, gak ada tanda kehidupan. Pagi harinya langit masih mendung. Warga yang tinggal di dekat rumah Pak Surip geger. Seorang pemuda yang biasa bantu bersih-bersih pasar mencium bau makin kuat dari dalam rumah Pak Surip. Pintu rumahnya terkunci, tapi jendela dapurnya sedikit terbuka. Dari celah itu, si pemuda lihat sesuatu yang bikin bulu kudut merinding. Pak Surip tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar dan membelalak seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Tapi yang paling mengerikan, mulutnya menganga besar dan dari dalamnya menggeliat ratusan belatung putih hidup yang keluar masuk tenggorokannya. Suara teriakan pemuda itu langsung mengundang warga. Polisi dan petugas puskesmas datang tak lama kemudian. Tapi nggak ada yang berani masuk rumah duluan. Bahkan beberapa orang yang nekat mendekat langsung muntah karena bau bangkai yang sangat menyengat. Tapi anehnya, jasad Pak Surip baru lama meninggal, maksimal baru beberapa jam. Tapi belatungnya udah sebanyak itu. Saat akhirnya pintu didobrak dan jenazah dibawa keluar, semua orang yang lihat langsung menutup wajah. Bukan cuma karena baunya, tapi karena kondisi tubuh Pak Surip yang mengerikan. Mulutnya bukan cuma dipenuhi belatung, tapi juga berdarah dari sela-sela gigi. Matanya nggak bisa ditutup, seolah-olah ketakutan yang luar biasa menguncinya terbuka selamanya. Wajahnya kebiruan, seperti orang kehilangan nafas, tapi tubuhnya utuh. Nggak ada luka, nggak ada tanda-tanda kekerasan, semuanya seperti mati karena sesuatu yang nggak kasat mata. Petugas puskesmas yang memeriksa bilang belum pernah lihat kasus kayak gini. Tapi mereka tetap bawa jenazah untuk dimandikan sebelum dikuburkan. Nah, pas proses memandikan inilah kejadian aneh berikutnya muncul. Waktu air pertama kali disiram ke tubuh Pak Surip, air itu berubah warna. Dari yang jernih, tiba-tiba jadi keruh kecoklatan dan berbau amis. Beberapa orang yang bantu langsung mundur. Tapi saat mereka coba angkat tubuh Pak Surip buat digeser, tiba-tiba jasadnya terasa sangat berat. Bukan kayak berat orang biasa, tapi berat seperti ada beban batu besar yang nempel di tubuhnya. 5 orang dewasa sampai ngos-ngosan buat ngangkat jenazahnya.
Bahkan salah satu di antara mereka kakinya sempat terkilir karena terlalu maksa. Waktu jenazah akhirnya siap dikubur, mereka bawa ke tanah pemakaman umum yang letaknya nggak jauh dari pasar. Tapi saat liang kubur selesai digali dan jenazah diturunkan, tanahnya retak. Serius, tanah di sekitar liang kubur tiba-tiba merekah, mengeluarkan asap hitam tipis dan bau busuk seperti bangkai menyebar lagi. Beberapa orang langsung lari menjauh. Bahkan petugas makam sempat nyebut nama Tuhan sambil gemetar. Tanah itu seperti menolak. Galiannya ambles sendiri. Suara gemuruh halus terdengar dari dalam tanah. Karena takut menunda lebih lama, akhirnya mereka pindahkan jenazah Pak Surip ke lahan kosong dekat pemakaman, jauh dari barisan kuburan lain. Gak ada nama, gak ada batu nisan. Mereka kubur dalam diam. Gak ada tahlil, gak ada doa bersama. Semuanya pengen cepat-cepat selesai dan pergi. Sejak hari itu, lapak bekas dagangan Pak Surip jadi kosong. Orang-orang gak berani lewat Frans itu, apalagi malam hari.